Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji tidak boleh berhenti. Mari kita selalu panjatkan kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Baik, yang terus-menerus memberi kebutuhan kita. Dia lebih sering memberi yang kita butuhkan bahkan tanpa kita minta. Dan kita adalah hamba yang lebih sering bersedih hanya karena satu dua keinginan tidak dikabulkan. Padahal sudah begitu banyak kebutuhan yang sudah Allah berikan tanpa kita memintanya. Semoga pertemuan kita setiap waktunya jadi kebaikan, jadi amal soleh. Bagi yang bergabung di Zoom melalui Dompet Al-Quran dan juga Mu'alaf Center Indonesia, semoga ini menjadi pahala jariah bagi gurunda kita, Coach Stephen Indra Wibowo, insya Allah. Semoga Allah merahmati beliau. Dan juga yang izin ini saya sambil di-live-kan di media sosial di TikTok. Sekarang sedang ada 311 orang. Semoga semakin bermanfaat. Semoga pertemuan ini jadi bekal yang baik untuk kita pulang. TikToknya dipakai ngaji ya. Dan juga handphonenya dipakai ngaji, alhamdulillah. Dan salawat besar salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah sanggupkan kita untuk bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Dompet Al-Quran dan Mu'alaf Center Indonesia. Tadi telah dibuka oleh Gus Rian, semoga Allah merahmati beliau. Dan juga di baliknya ada Pak Agung dan juga Pak Agung yang lain. Nama Agungnya banyak ya. Tapi semoga semuanya selalu dalam kebaikan dan rahmat Allah. Sehat Pak Agung? Nah ini baru muncul nih. Sekarang sekaligus kita nggak cuma mendoakan penulis kitabnya, musonif kitabnya, juga kita berharap ya semoga pertemuan kita ini jadi pahala jariah bagi gurunda kita tadi, Coach Stephen Indra Wibowo rahimahullah. Insyaallah kita sempurnakan dulu adab kita kepada kitab ini. Silakan kalau ingin mengikuti adab-adab dalam baca Al-Quran, dalam baca kitab adalah basmalah, hamdalah, bersolawat, mendoakan musonif, penulis dan keluarga dan guru-gurunya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wali walidina wali masyayikhina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lihat iman nomor 6. Qala musannif, berkata musannif pada kitab ini, fi hadzal kitab. Kita lihat artinya, janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu, padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa. Yuk. Janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu, padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapan. Sebab Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang Ia kehendaki untukmu. Bukan menurut kehendakmu dan pada waktu yang ditentukannya. Bukan pada waktu yang engkau tentukan. Insya Allah. Kita akan belajar di kesempatan kali ini nasihat dari Syekh Ibnu Athaillah. Yang pertama di sini disebutkan, jangan terlambatnya dikabulkan doa kita. Padahal kita udah sungguh-sungguh dalam berdoa, ningkatin amal soleh, ya. Dan udah segala dilakukan, itu menyebabkan patah harapan. Sebab Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang Ia kehendaki untukmu. Ingat, Allah menerima doanya itu dalam apa? Dalam yang dikehendaki untukmu. Bukan menurut kehendak kita dan bukan pada waktu yang kita tentukan. Contoh ya, contoh. Kadang suatu doa itu dikabulinnya udah dari lama, tapi eksekusinya yang nunggu waktunya. Contoh, anak kecil berdoa atau minta kepada orang tuanya, "Pah, Mah, pengen mobil balap dong." Dikabul sama orang tuanya, "Oke, nanti dibeliin." Tapi kapan? Kan nggak mungkin waktu masih kecil langsung dibeliin mobil balap. Yang ada celaka karena belum bisa nyetir. Ya, udah dikabulin dari awal, tapi kapan dikasihnya? Kapan eksekusinya? Nanti pas udah waktunya cukup, pas udah waktunya tiba, pas udah orangnya cukup umur. Ya. Jadi kadang
Kita minta itu, oh nggak dikabul-kabul. Bukan nggak dikabul-kabul, nunggu waktu yang tepat. Allah tahu kapan. Allah tahu kapan. Ya, kita sendiri akan ada waktu di mana kita itu lebih butuh tentang hal itu nanti, bukan sekarang. Sama seperti kayak misalkan uh, ada orang yang tahu hidupnya itu butuh air, tapi masalahnya sekarang lagi kenyang, ya. Tapi tahu bakal butuh air, ya. Dan kalau misalkan ternyata Allah kabulin ternyata sekarang, ya yang ada malah tidak jadi kebaikan. Petani tahu ladangnya perlu air, tapi masalahnya sekarang ini kemarin habis hujan. Kalau hari ini ditimpa hujan lagi sampai kebanyakan, maka yang ada malah mati semua, ya. Tapi Allah tahu kapan waktu butuhnya itu yang lebih dibutuhkan, ya. Dan sekali lagi, kapan waktu eksekusinya atau pelaksanaannya terserah Allah. Kenapa terserah? Bukan Allahnya pengen sok bosi, sok terserah dirinya, enggak. Tapi karena Allah yang lebih tahu mesti kapan, ya. Dan juga di sini ada satu hal yang mesti kita pahami tentang esensi dari sebuah doa, ya. Begini, saya nggak mau ada orang yang berdoa terus menerus tapi akhirnya jadi seperti ini kepada Allah. Doa minta dikabul, ada masalah doa minta dikabul, ada masalah doa minta dikabul, begitu terus. Tahu-tahu pas nggak ada masalah nggak doa sama sekali, ya. Yang berarti izin ya, menurut sudut pandang kami seolah-olah ya Allah itu diibadahi sebagai alat atau sarana supaya keinginan kita jadi kenyataan. Betapa zolim Allah dianggap sebagai sarana atau alat, ya. Padahal enggak sama sekali, ya. Seharusnya kita ada kebutuhan, tidak ada kebutuhan, ibadah. Memang kita diciptakannya wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Untuk ibadah. Ada kebutuhan ibadah, lagi banyak kebutuhan ibadah. Lagi ada pengen kehendak ibadah, lagi enggak pengen apa-apa juga ibadah. Sehingga esensi dari doa itu ketika Masya Allah, padahal mudah bagi Allah untuk mengabulkan, dan Masya Allah betapa Allah udah ngelihat perjuangan kita, tapi tetap aja nggak mungkin seumur hidup kita dikabulin semua doanya. Kita udah pernah tes ya. Kalau misalkan ada orang berkata satu dunia dikabulin semuanya sama Allah kan mudah, gampang. Apa sih yang susah bagi Allah? Ya, tapi masalahnya satu. Kalau semua dikabulin sama Allah jadi masalah demi Allah. Kenapa jadi masalah? Karena bakal ada benturan-benturan kepentingan seperti misal, apakah semuanya pengen sehat? Pengen. Tapi kalau semuanya Allah sehatin, bangkrut rumah sakit. Dokter nganggur, nggak bisa ngasih makan anak istrinya. Apoteker, suster nganggur. Fakultas kedokteran semua bangkrut, nggak ada yang jadi. Apakah semuanya pengen kaya? Mudah bagi Allah, semua dikasih duit masing-masing 10 triliun. Tapi kalau dikabul sama Allah, semuanya dikasih duit sebanyak itu. Dijamin Bogor ini, karena saya tinggal di Bogor atau Indonesia tempat kita tinggal, mungkin semuanya sudah jadi gunung sampah. Kenapa? Gak ada yang mau jadi tukang sampah. Mungkin kita nggak akan ada yang punya rumah. Kenapa? Nggak ada yang mau jadi tukang bangunan. Repot kan? Maka ketika akhirnya kita bertanya bahwa padahal mudah bagi Allah. Allah juga lihat katanya nggak akan nyanyiain, Masya Allah. Tapi kenapa sebagian sesoleh apapun hambanya, demi Allah akan ada doanya yang tidak dikabul. Sesoleh apapun hambanya. Ya, sebagian doa dari para nabi juga ada yang tidak dikabul. Betapa Nabi Nuh alaihissalam ingin anaknya ikut menerima ketauhidan seperti yang disampaikan. Betapa Nabi Lot alaihissalam menginginkan istrinya ikut menerima dakwahnya. Betapa Rasulullah Muhammad SAW menginginkan pamannya Abi Thalib untuk ikut masuk ke dalam Islam. Tapi sebagian tidak dikabul oleh Allah. Esensinya apa sih? Kita, walaupun semuanya Allah yang nentuin, mudah bagi Allah ngabulin, kita tetap berdoa, tetap aja sebagian nggak dikabul. Untuk apa? Esensinya adalah agar kita sadar, iya ya Allah, saya tuh cuman hamba, nggak bisa apa-apa. Saya yang kira masalah ini sekecil ini, uang banyak, teman banyak, kenal dengan orang-orang yang punya tokoh keduniaan yang besar. Tapi kok nggak beres-beres masalah sekecil ini. Ternyata benar saya hamba, nggak bisa kalau nggak ditolong olehmu. Ya, itu yang mesti kita nyampe mikir ke situ. Ya, sehingga ada momen di mana kita akhirnya sadar bahwa iya ya, ternyata ini hamba. Saya diri ini nggak bisa apa-apa. Dan walaupun juga pasti akan ada momen di mana ya Allah, masalah sebesar ini, uang nggak ada, teman nggak ada yang bisa bantu. Tapi ternyata kok selesai-selesai juga. Menandakan bahwa iya, saya nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong Allah. Dari situ esensinya harus dimulai. Ya,
Sehingga Masya Allah, jangan keterlambatan masa pemberian Tuhan kepadamu, padahal kita udah sungguh-sungguh berdoa. Enggak lah. Karena sekali lagi yang lebih kita inginkan dari setiap doa kita itu ya kita jadi hamba Allah yang tambah dekat kepada Allah. Ya. Barat ginilah, kita beli mesin cuci. Tapi mesin cuci itu nggak bisa digunakan untuk mencuci. Rusak nggak? Rusak. Mesti dibuang nggak? Bahkan ada yang dibuang atau nggak diservis. Kita diciptakan untuk ibadah. Tapi kita hidup teh hanya sekenanya supaya pengen keinginan terkabul. Hidup teh hanya ngejar supaya keinginan terkabul. Besok mengejar cita-cita tercapai. Besok lagi ngejar cita-cita yang lain. Sampai meninggalkan ibadah. Kalau ibarat benda kan berarti sedang rusak tuh. Kadang servisnya dengan cara ya ditegur, ada masalah, nanti kembali bersujud kepada Allah. Ya tapi kalau misalkan kita disamakan, naudzubillah seperti benda yang nggak sesuai fungsinya, tapi kalau kita mau sadar diri, ya Allah, bahwa diri ini yang diciptakan untuk beribadah, 24 jam kita kalau kita mau jujur berapa jam sih kita dipakai untuk ibadah? Yang wajib aja, saking baik dan maha pemurahnya Allah, kita dikasih waktu sehari 24 jam, tapi dari 24 jam itu silakan yang aku wajibkan hanya 5 waktu. Yang kalau 5 waktu itu masing-masing 5 menit, berarti dari 24 jam hanya diperlukan 5 menit, hanya 25 menit dalam sehari. Yang berarti punten, kalau dihitung selama 1 tahun 365 hari, Allah minta kita sholat itu total cuma 6 hari setengah. Silakan 25 menit dikali 365 coba, dapatnya 6 hari setengah. Dari 365 hari, Allah cuma minta 6 hari setengah. Tapi kalau kamu penuhin yang 6,5 hari itu, Insya Allah, Allah mudahkan segala urusanmu. Allah mudahkan semuanya. Ya. Harta ini ketika akhirnya mencapai nisab, itu pun wajib disedekahkannya. Nunggu nyampe nisab dulu. Kalau udah nyampe nisab gimana? Allah minta cuma 2,5% ya. Betapa sedikit yang diwajibkan oleh Allah dan betapa banyak kalau kita mengabulkannya. Kalau kita menjalankannya, apa yang kita dapat itu begitu banyak. Di balik semua keinginan, di balik semua kehendak, Masya Allah. Amat sangat gak berimbang. Makanya kadang kalau ada yang berkata, ya Allah engkau tidak adil. Gak adilnya tuh belah mana, gak habis pikir. Ini perkataan yang amat sangat zolim. Bayangin berapa banyak kebutuhan kita yang Allah udah penuhi tanpa kita minta. Kita perlu ngedip gak? Perlu. Bayangin kalau ngedip mesti berdoa dulu. Ya. Enggak tuh kita ngedip aja. Kita perlu, mohon maaf, perut penuh harus dibuang nggak? Perlu. Bayangin kalau misalkan kita harus untuk supaya sanggup mengeluarkan kita mesti berdoa dulu. Enggak repot. Makan, Masya Allah. Kalau kita lihat tadi makan pakai ayam, kalau ada yang tadi sudah makan malam, hitung jarak si ayam nyampe ke piring kalian sama jarak kita ke piring. Ayam mending di darat. Kalau tadi yang makan ikan, hitung jarak dari si ikan di laut sampai ke piring kalian sama jarak kita jalan ke piring. Udah semuanya, Masya Allah. Ibu seorang anak punya anak udah nggak bisa menyusui, Allah lengkapi itu ada air susu sapi, ya sehingga Masya Allah air susu sapi itu juga banyak yang diimpor, sapinya dari New Zealand katanya, ya nyampe itu, tapi Masya Allah sehingga jadi jelas ya kenapa kita tidak boleh menikahi sapi, karena ya bukan karena saudara sepersusuan, karena beda spesies ya, izin biar nggak tegang. Tapi sekali lagi, janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu, padahal engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapan. Jangan. Selain satu, kata siapa yang kita inginkan itu terbaik untuk kita. Enggak sama sekali. Ya. Selain itu juga, Allah lebih tahu kapan harus dikabulkan doa tersebut. Ya. Sebaiknya seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi, mengakui bahwa dirinya tidak tahu. Mengakui bahwa dirinya bukan makhluk yang maha tahu, sehingga tidak memilih sesuatu yang tampak baginya sepintas kayaknya baik nih, ya. Padahal dia nggak tahu gimana akibatnya, ya. Karena itu bila Tuhan yang maha mengetahui lagi bijaksana memilihkan untuknya sesuatu, hendaknya rela dan menerima pilihan Allah yang maha belas kasih lagi mengetahui dan bijaksana itu. Walaupun pada lahirnya pahit dan pedih rasanya, namun itulah yang terbaik baginya. Karena itu bila berdoa, kemudian belum juga tercapai keinginannya, janganlah keburu patah harapan. Ya, Masya Allah. Fokus ke tujuan ya. Kita udah pernah cek waktu itu, bahwa yang paling kita inginkan ternyata adalah surganya Allah. Ingat, kalian tahu tempat fitness?
nge-gym, ya. Orang rela loh itu, udah bayar keluar duit, suruh gotong-gotong besi. Demi apa sih? Demi dia pengen punya tujuan, badannya bagus. Dan ada yang kenapa pengen punya badan bagus? Biar ditaksir cewek. Ada yang nyampe kayak gitu juga. Kenapa? Tapi meskipun itu semua udah mencapai limit, badannya capek, udah kursi keluar duit juga. Tapi kalau itu bisa mencapaikan kepada tujuannya, mereka rela. Angkat-angkat besi setiap hari, ya, berkeringat, badan sakit-sakit, Masya Allah. Kenapa? Demi nyampe tujuannya. Kenapa? Kita yang Masya Allah tahu akan mati, tahu cita-cita pengen ke surga, tahu kalau pas lagi diuji ada masalah itu juga sedang menggugurkan dosa, kepahitan, tahu setiap kali kita bersabar itu meninggikan derajat kita di sisi Allah, semuanya mendekatkan kita ke surganya Allah, tapi kita berat aja kalau buat yang kayak gitu, ya. Sehingga satu hal yang harus paling kita tanya adalah, ya Allah, bahwa bisa jadi kita selama ini memang belum pengen surganya Allah, ya. Insya Allah, Allah alam. Sebentar ya, ada yang ngetok. Izin. Bismillah, izin maaf ya, adik saya pulang. Kita lanjut lagi dulu ya, seperti itu. Jadi sebetulnya balik lagi ke arah tujuan sih, tinggal gimana masalahnya kita pengen beribadah. Dalam artian begini, kita udah lihat ya bahwa semua hal tuh tergantung sudut pandang. Kalau ada orang yang koleksi perangko, perangkonya hilang dia nangis. Kalau orang nggak koleksi perangko, dia seumur hidup nggak pernah pegang perangko kayak apa juga nggak pernah sedih. Ya, atau misalkan juga ada orang yang tujuannya pengen ke Allah. Karena tujuannya udah pengen ke Allah, dia mau dicaci, mau dipuji, mau dihina, bagi dia sama aja. Yang penting Allah suka. Dia udah berbuat baik, mau dijahatin, mau kayak gimana, dikhianati, nggak apa-apa. Yang penting Allah suka. Jadi sebetulnya kan hanya perbedaan stigma sudut pandang aja. Gitu ya. Masya Allah. Sehingga kita yang Allah berikan akal mesti bisa tuh mikir ke arah sana. Bahwa iya, yang kita tuju sejatinya adalah surganya Allah. Kita dulu pernah membuat list. Tadi pun setiap kajian di sekolah kadang suka saya tanya, silakan bikin semuanya, ya. Ada yang apa yang membuat kalian bahagia, apa yang paling kalian inginkan, nulis tuh. Pengen punya suami kayak artis Korea, pengen Song Joong Ki mualaf terus jadi suami saya, lalu Lee Min Ho jadi suami kedua saya, lalu 7 anggota BTS menjadi suami ketiga sampai ke 10 saya, maruk lah pokoknya ya. Lo pengen punya harta, pengen punya pulau, pengen punya apapun, Masya Allah. Tapi kalau ternyata kata Allah, semuanya nggak akan ada yang dikabulin. Demi Allah satu nggak dikabulin pun. Tapi cuma satu, Allah akan sediakan tempat terbaik untukmu di surganya Allah. Semuanya sepakat, mau, rela tuh kehilangan semuanya. Ya, atau nggak dibalik, ketika akhirnya semuanya Allah berkata, semuanya akan dikabulin. Semua nggak ada yang nggak dikabulin. Setiap kali doa 5 menit kemudian langsung dikabul. Tapi Allah berkata, tapi tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Nggak ada yang mau. Ya, maka Insya Allah. Maka dari situ kita udah sadar bahwa yang kita inginkan adalah surga. Ya, kita boleh punya keinginan, tapi kita ingat lagi, keinginan kita belum tentu terbaik buat kita. Dan kalau nggak dikabulin pun, itu dalam rangka Allah Allah sedang menolong kita. Ingat ya, izin ya. Ini saya nanti harus ada pertanyaan juga. Kenapa diputusin pacar itu sakit hati katanya? Punten ya. Tapi ini harus ada bahasan tauhidnya. Kenapa? Karena saya mengutip pernyataan Imam Syafi'i saja. Hati yang berharap kepada selain Allah, ya, akan dengan sengaja Allah turunkan kekecewaan. Kenapa? Karena hakikatnya kita hamba ciptaan Allah, diurusnya sama Allah, yang mematikan Allah. Setelah mati pengen ke surganya Allah, butuh rezeki yang bisa ngasih rezeki dari Allah, takut sama azab yang bisa ngindarin dari azab Allah, takut dengan ganjaran dosanya yang bisa ampunin dosa Allah, punya semua keinginan, segala apapun baru bisa dikabulin atas seizin Allah. Terus kita punten, apa yang terjadi kalau misalkan orang melakukan pacaran? Ada ilah lain di hatinya yang menggantikan Allah. Enggak kok, tapi saya tetap sholat. Terus kenapa kalau misalkan ketinggalan sholat nggak nangis? Kalau misalkan diparahin pacar dia nangis. Ya. Kenapa azan berkumandang dia nggak langsung ke masjid? Kalau laki-laki ya.
Tapi kalau temannya tengah malam, ditelepon tengah malam, suruh bawain makanan, dia gaspol. Masya Allah. Apa kayak gitu yang disebut la ilaha illallah? Kan enggak. Maka punten, hati yang sebetulnya hanya layak diibadah, yang layak diibadahi dan ditaati hanya Allah. Bahkan punten ya, izin ya, para ahli-ahli tauhid, para ahli ibadah itu semua mengakui bahwa kalau kita dari akil balik sampai meninggal seluruhnya dipakai ibadah, itu aja belum cukup untuk membayar betapa baiknya Allah, betapa untuk bersyukur kepada Allah, atau untuk nyampein kita ke surganya Allah. Ingat gak tentang kisah hadis riwayat Imam Muslim, diriwayatkan dari sahabat Jabir ibn Abdillah radhiyallahu an. Diceritakan di zaman dahulu ada orang tinggal di pulau terpencil. Hidupnya 500 tahun. 500 tahunnya dipakai ibadah semuanya. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan sedang bersujud. Dikabul sama Allah dalam keadaan sujud. Coba, hidup 500 tahun tanpa maksiat sanggup nggak? Coba, orang ini sanggup. Ketika meninggal, lalu dihitung ya amalannya. Memang amalannya banyak. Tapi ketika dicek amalannya banyak, akhirnya disampaikan oleh malaikat yang menghisap, masukkan dia ke surganya Allah atas rahmatnya Allah. Maka dijawab oleh seorang ini, enggak, atas amal ibadahku. Karena ngerasa, siapa manusia di alam semesta ini yang sanggup hidup 500 tahun tanpa dosa, tanpa maksiat, Masya Allah. Tanpa maksiat, Masya Allah. Ya. Maka dijawab lagi, enggak atas rahmat Allah. Dia tetap bersikeras, enggak atas amal ibadahku, Masya Allah. Makanya Allah menengahi dan memerintahkan malaikat, hitung, timbang, nikmat dari matanya dengan ibadahnya selama 500 tahun. Dihitung tuh, ibadah selama 500 tahun, tahajud, sedekah, puasa, segala macam dihitung. Dibandingkan dengan nikmat mata saja. Dan setelah ditimbang, masih lebih berat nikmat mata, nikmat penglihatan. Itu belum dihitung dengan nikmat bisa jalan, nikmat bisa bicara, nikmat bisa berpikir, nikmat makan, nikmat Masya Allah. Sehingga dari situ, orang ini baru sadar, dan bahkan ditanya oleh Allah di dalam hadis itu, dijelaskan di hadis yang cukup panjang, saya izin langsung ke artinya, bahwa siapa yang menjadikan di pulau tempat terpencil kamu tinggal, sekelilingnya air laut gak bisa kamu minum, tapi siapa yang membuat di tengah pulau itu ada mata air yang selalu keluar dan gak pernah kering, sehingga engkau gak perlu nyari air kemana-mana. Baru di situ dia menjawab, engkau ya Allah. Siapa yang menjadikan di pulau tersebut ada pohon delima yang setiap hari selalu berbuah. Sedangkan pohon delima seharusnya setahun sekali berbuahnya. Sehingga engkau nggak perlu nyari nafkah, sehingga engkau bisa beribadah tiap hari tanpa terputus. Siapa yang meletakkan itu? Engkau ya Allah. Dari situ Masya Allah, enggak lah. Ibadah kita, iya kita ibadah. Iya kita boleh berharap, ya Allah saya udah sholat, tolong kabulkan doaku. Tapi kalau kita mau jujur, Masya Allah, nggak imbang, brother. Nggak bisa untuk mengejar itu semua. Ya, kebaikan Allahnya terlalu luar biasa soalnya. Maka dari situ, Masya Allah, jangan sampai terlambat doang pemberian Tuhan, pemberian Allah kepada kita, terus kitanya malah kecewa, putus harapan, padahal enggak lah. Ingat, Allah berfirman, Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kamu membenci sesuatu yang padahal itu baik bagimu. Ya. Bagi kita nggak suka nih, padahal itu kebaikan buat kita. Atau menurut kita baik, padahal itu jadi keburukan dan Allah nggak suka. Ya, Allah mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Ada riwayat dari Abu Hasan Asy'adzili ketika mengartikan ayat. Di Quran ada Quran surat ke-10, surat Yunus ayat 89. Ya. Maka di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzi la ya'lamu sabilal ladzi la ya'lamuna al-ayah ya. Quran surat Yunus ayat 89. Artinya apa? Sungguh telah diterima doamu berdua Musa dan Harun alaihissalam. Jadi dulu Nabi Musa dan Nabi Harun pernah berdoa barengan. Ya, berdoa barengan. Yaitu berdoa apa? Supaya dibinasakan Firaun dan tentaranya. Maka hendaknya kamu berdoa tetap istiqomah, sabar dalam melanjutkan perjuangan, dan juga terus berdoa dan jangan mengikuti jejak orang-orang yang tidak mengerti. Maka di tafsiran ayatnya diceritakan bahwa
terlaksananya kebinasaan Firaun itu setelah diterima doa itu adalah 40 tahun. Ya. Dalam artian begini, doanya udah 40 tahun. Doanya udah dari 40 tahun yang lalu. Tapi baru terkabul Firaun kalah, itu 40 tahun kemudian. Ya. 40 tahun kemudian. Maka punten ya. Apa kabar dengan kita yang yang udah maksiat bertahun-tahun, hijrahnya baru 3 bulan. Terus berkata, percuma doa nggak dikabul-kabul. Hey brother, jangan suka bicara adil-adilan kalau misalkan kita ternyata belum sanggup adil, Masya Allah ya. Kita maksiat misalkan udah berapa tahun dari akil balik, berapa kali ninggalin sholat, berapa kali ngelakuin apa, hijrah nih ceritanya. Oke, udah beberapa bulan, 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan, misalkan ya. Doa nggak dikabul-kabul, terus kepikiran dalam hati. Ya Allah, percuma lah, Masya Allah. Maka Masya Allah. Enggak, ini Nabi loh yang berdoa. Nabi Musa sama Nabi Harun. Dua Nabi join, barengan, doa. Tapi kita baca tafsiran surat Yunus ayat 89 tadi. Dikabulnya 40 tahun kemudian. Ya. Ada yang nanya apa makna punten? Punten teh permisi ya, Masya Allah. Kalau di Jawa nggak punten ya. Ini mau kebiasaan karena saya tinggal di Jawa Barat. Izin putus-putus kasih, Gus? Enggak ya? Lancar kok. Aman ya. Ini soalnya ada yang bilang putus-putus ya. Kita lanjut lagi. Ada hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, yustajabu li ahadikum malam yu'ajil fayaqulu qad da'autu falam yustajabli. Pasti diterima doamu itu selama tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ya. Apalagi kalau sampai berkata, aku udah berdoa dan tidak diterima. Ya. Ada riwayat yang menjelaskan tafsiran kisah tentang kelahirannya Nabi Ishak. Itu kan udah sampai Nabi Ibrahim alaihissalamnya menikah dengan ibunda Siti Hajar sehingga melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi akhirnya kan ibunda yang pertama, istri beliau yang pertama Siti Sarah, itu kan akhirnya punya anak juga yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Ya, itu disebutkan ada di salah satu tafsiran yang kami baca. Ini di kitab Al-Hikam juga nanti ketemu di tafsiran yang lain. Seingat saya di Buya Hamka, tafsirnya dari tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka juga disebutkan bahwa salah satunya adalah karena ada perasaan di dalam hati yang merasa bahwa apa iya sih aku bakal dikabul? Kita sudah sama-sama renta dan juga sudah divonis mandul misal. Jadi ada perasaan ragu bahwa Allah sanggup ngelakuin itu, mengabulkan itu, itulah juga yang menunda kita. Doanya nggak dikabul-kabul. Ya, Masya Allah. Jangan pernah ada keraguan ya. Jangan pernah ada keraguan. Ini diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an. Ini Anas bin Malik ya, khadimnya Rasulullah. Disebutkan, tiada seorang berdoa melainkan pasti diterima Allah doanya, atau dihindarkan daripadanya bahaya, atau diampunkan sebagian dosanya, selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutuskan hubungan famili. Disebutkan gitu ya, bahwa tadi kita selagi doanya baik, kitanya dalam ketaatan, doa itu pilihannya cuma 3. 1, dikabul. Kalau nggak dikabul gimana kok? Maka dihindarkan daripadanya bahaya yang mungkin harusnya keserempet atau jatuh atau gimana. Maka ini jadi tertolong. Dan juga yang ketiga pilihannya akan diampunkan sebagian dari dosa-dosanya. Ya. Doanya pengen kaya, doanya pengen bisa umroh, doanya pengen lulus kuliah. Tapi belum terkabul nih, belum lulus. Doa minta toko rame, belum rame nih tokonya. Ya. Tapi Masya Allah, itu bisa malah pilihannya 3 tadi. Malah bisa jadi dihapuskan dosa, Masya Allah. Ya. Maka Masya Allah. Dari sini kita mesti mulai meyakini bahwa nggak ada kezaliman bagi Allah pada diri kita. Bahkan ketahuilah, ketika tadi kita membahas bahwa kok sakit hati diputusin pacar misalkan. Terus tadi disebutkan, karena tidak sengaja, baik sengaja atau tidak sengaja, karena kitanya telah mendoakan Allah. Kita menomorsatukan Allah luar biasa. Ucapan dia adalah segalanya.
sedihku adalah sedihnya, bahagiaku adalah bahagianya. Padahal punten ya, hamba tuh bisa apa? Jangankan si pacar, satu dunia bersatu pengen, yuk satu dunia yuk bekerja sama yuk nganterin si Koko ke surganya Allah. Tenang kok Denis, kita anterin kamu dipastikan kamu nyampe surga. Kata yang punya surga nggak bisa, nggak boleh, nggak akan bisa. Padahal seluruh dunia bersatu. Seluruh dunia bersatu, seluruh jin dan manusia ingin mengantarkan sebutir beras aja kepada kita. Allah nggak kasih izin, demi Allah nggak akan nyampe. Ya, izin. Afwan ya, nggak akan nyampe ya. Tanya sekali lagi. Apakah ketika akhirnya tadi putus cinta ya pemuda misalkan ya, patah hati gara-gara katanya ya memang kita tidak sengaja telah menduakan Allah, menjadikan dia ilah di hati kita, lebih mikirin penilaian dia daripada penilaian Allah. Terus kan akhirnya dapat kepahitan tuh, sakit hati. Apakah itu karena Allahnya benci? Enggak, justru karena Allah sayang. Ya, kalau ada orang yang ngelakuin maksiat ternyata dapat ganjarannya di dunia, demi Allah itu beruntung, demi Allah. Karena nggak kebayang kalau misalkan dibalesnya nanti di akhirat. Emang seperti apa kok sepahit-pahit seringan-ringannya ujian di neraka, ke apa hukuman di neraka. Maka kata Nabi, kalau Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, yang paling ringan adalah seperti engkau dipakaikan sendal dari api neraka, saking panasnya sendal tersebut sampai otakmu meleleh. Ya, saking panasnya. Dan itu adalah yang paling ringan. Di dunia punten ya, suami nikah lagi tanpa bilang-bilang, mohon maaf lah ya, nggak nikah lah, berzina, punya simpenan, ya, harta kita, emas kawin semua dijual misal gitu ya, anak cucu semua ditinggalin demi naudzubillah pelakor misalkan kayak gitu, ya, sepahit-pahitnya punten, iya nangis, berat, pedih, enggak tuh, naudzubillah, saya pernah ngelihat orang-orang yang mengalami hal seperti itu, tapi nangisnya nggak menderita sambil dibakar, nangisnya di dalam mobil BMW. Dan nangisnya di apartemen lantai 28. Atau ada yang nangisnya di rumah di Kelapa Gading. Rumahnya 4 lantai. Satpamnya ada 4. Iya, rumah semewah itu tapi di dalamnya lagi nangis. Tapi punten, nangisnya sambil pakai ada AC di kamarnya. Sambil ada Netflix masih menyala di TV-nya. Sambil dengan sofa bernilai puluhan juta itu dia duduki. Ya, maksudnya penderitaannya enak banget gitu. Sambil, karena kan di neraka mah kalau lagi dihukum teh nggak ada time out saya gantian dulu sama yang lain, duduk dulu di sofa gitu kan, nggak bisa, nggak ada. Masya Allah ya. Ada yang nanya saking tuh apa ya bahasa ini, terlalu kali ya, saking wanginya, karena terlalu wanginya. Masya Allah gitu ya, izin, tapi seberat-beratnya di dunia mah kayak gitu. Ini jadi ya, ini nyambung sama yang nomor 7. Kita lihat dulu yang nomor 7. Silakan kalau ada kitabnya di halaman 19 di pojok kanan bawah. Ya. Qala musannif fi hadzal kitab, berkata musannif penulis kitab ini pada kitab ini, la yushakkikannaka fil wa'di adamu waqu'i al maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadha fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu. Meskipun telah tertentu tiba masanya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu. Izin cerita ya, saya belum menemukan yang lain. Tapi ada episode, waktu dulu saya masih di Thailand, masih jadi bandar judi. Tapi sudah mulai sadar, yang saya lakukan ini salah. Sudah mulai sadar, saya nggak pengen selamanya kayak gini. Sudah mulai sadar, suatu ketika atau kapanpun itu saya harus berhenti.
Maka saya masih berprofesi sebagai bandar judi. Bahkan waktu itu juga jadi rentenir. Dan karena sudah mulai sadar, akhirnya saya memutuskan udah mesti harus sholat lagi. Karena memang waktu itu di waktu itu sudah tahu Islam, sudah kenal Islam, ya sudah harus sholat lagi. Maka akhirnya mulai sholat lagi, bahkan nyampe nyari masjid. Saya waktu itu tinggal di Thailand di Provinsi Sakyau, kota arahnya Pratet, orang nyebutnya Poipet, perbatasan Thailand dengan Kamboja. Kalau kita mendarat di Bangkok, maka masih perjalanan 3 jam lagi ke arah timur, perbatasan Thailand dengan Kamboja. Itu daerah tanpa hukum, yang isinya cuma diskotik dan kasino doang. Ya, maka kasino saya di situ dulu waktu itu. Dan nyari gimana caranya pengen ketemu masjid. Googling, tanya ke penduduk sekitar, ketemulah. Dan itu adanya di Kambojanya, bukan di Thailandnya. Jadi kudu stempel paspor dulu kalau pengen sholat berjamaah di masjid. Ya, berangkatlah ke sana. Ya, mulai ikut sholat lagi di masjid di Kamboja itu. Khotbah Jumat gak ngerti pakai bahasa Kamboja, Masya Allah. Dan singkat cerita, akhirnya sudah mulai sholat gitu ceritanya ya. Dan tapi saya waktu itu di November 2016, ingat saya, dapat komisi tambahan di luar gaji yang pokoknya dari yang sebulan ratusan juta ini dapat bonus dadakan. Saya ingat jumlahnya nominalnya 79 juta berapa gitu. Pokoknya 80 jutaan. 80 juta kurang dikit. Ya. Pengen saya tabung rencananya untuk jadi bisnis yang lain atau apa. Biasanya saya gulungin, kalau ditabung itu saya pisahin rekening. Kalau misalnya udah masuk rekening yang lain itu, kalau udah masuk rekening situ cuman boleh keluar dari rekening itu hanya untuk satu alasan, yaitu jadi duit yang lebih banyak. Kalau nggak jadi duit yang lebih banyak, saya lapar pun saya nggak akan mau pakai duit itu. Jadi benar-benar ngegulung duit. Akhirnya dapat 2 tawaran. Satu, ada orang pengen minjem duit 50 juta. Ada gitu, karena dia tahu saya biasa ngebungangin duit, naudzubillah. Maka setelah dia udah dihitung, dia akan cicil selama setahun. Yang kalau setelah setahun 50 juta itu setelah setahun akan jadi 60 juta. Saya dapat bunga 10 juta dari 50 juta itu selama setahun. Maka oke, dialokasikan ke situ. Saya transfer dulu karena saya beda rekening, dia ke BCA ya. Jadi maksimal sehari cuma bisa 25 juta. Transfer dulu 25. Besoknya ada lagi tawaran, yaitu ada info dari ibu saya di Bogor bahwa ada orang mau gade mobil, minta R3, terus mintanya 30 juta. Pas tuh, keluar 80 juta, 50 untuk yang direntenirin, 30 juta untuk yang rental mobil. Dulu saya nerima rental mobil, punya rental mobil. Jadi sistemnya kalau rental tidak saya bungain, tapi saya pakai. Ya, saya pakai dan saya sewa-sewain. Sehingga nanti setelah 2 bulan ditebus 30 jutanya utuh, saya udah dapat uang dari rental sehari 350, 400 gitu ya. Jadi udah dapat keuntungan dari situ. Seolah menggiurkan nih, uang bakal tambah banyak. Tapi ternyata ada pertolongan Allah yang waktu itu saya perlu waktu lama. Udah nyampe hijrah, udah nyampe pulang di Indonesia lagi, baru tahu bahwa itu adalah pertolongan Allah. Apa yang terjadi? Besoknya si orang yang tadi pengen utang 50 juta, 25 jutanya saya transfer lagi. Udah dipakai aja. Saya konfirmasi, saya waktu itu masih zaman BBM, di BBM ke dia. Tapi kok nggak nyampe-nyampe ya? Nggak nyampe-nyampe. Ya udah akhirnya main ke kantornya. Main ke kantornya, info yang pertama didapat dari orang-orang di kantornya adalah nggak usah sebut namanya ya. Lu tahu nggak sih itu? Kenapa emang sih itu? Iya, dia kabur, minggat, nggak bawa baju, nggak bawa apa, cuma pakai bawa badan sama paspor, sama baju yang nempel di badan. Minggat gimana maksud lu? Iya, dia lagi KO, kena utang judi ratusan juta, ya. Sekarang kabur tuh entah kemana, ninggalin kantor, ninggalin apa. Serius lu yang bener aja. Iya, kenapa emang? Sepantesan semalam dia minjem duit ke gua gocap tiau bro, 50 juta. Insya Allah. Terus, waktu itu sih belum ngomong Masya Allah ya, masih ngaco soalnya. Ya jadi baru aja gua transfer sisa 25 jutanya tadi. Terus itu berarti orangnya kemana? Nggak bisa dihubungin, udah hilang entah kemana. 50 juta itu udah hilang. Ya, itu satu hilang. Ya, yang satu lagi mobilnya setelah akhirnya ditebus, Masya Allah, ibu saya pakai mobil itu di Bogor. Pas lagi dipakai ada orang ngaku bahwa itu miliknya dan bisa nunjukin surat-suratnya. Maka langsung diambil di tengah jalan dibawa pulang. Ya,
Ibu saya ditinggalkan di pinggir jalan, Masya Allah. Dan nggak ada kekuatan karena nggak ada perjanjian hitam di atas putih. Mereka yang punya dokumennya, memang kesalahan kami, keteledoran kami sehingga akhirnya kalah secara hukum. Ya, akhirnya seperti itu. Dan 80 juta itu, kenapa saya sebut pertolongan? Karena tadi saya udah tahu kapan harus berhenti. Dan akhirnya saya mulai sholat. Dan akhirnya ketika itu Allah dapat uang haram lagi sebanyak 80 juta. Allah nggak izinkan sepeser pun kemakan dari uang itu. Allah tahu diri ini begitu lemah untuk nggak, Allah tahu diri ini nggak sanggup ngebuang duit itu. Makanya nggak Allah, makanya Allah ambilnya dengan cara itu gitu. Kalau kalau itu tetap semuanya orang itu bayar utang lancar 50 jutanya jadi 60 juta dalam setahun, dapat dosa riba, dan juga nah yang dari rentalinnya udah mah duitnya bisnisnya dari awalnya juga duit jadi duit judi, duit haram, karena naudzubillah, maka akan semakin tergelincir. Ingat, salah satu yang paling berbahaya dari dosa yang tidak ditobati itu bukan azabnya sebetulnya. Tapi yang lebih berbahaya adalah Allah biarkan kita tergelincir kepada dosa lain tanpa ada perasaan menyesal atau bersalah. Itu yang lebih bahaya. Itu yang lebih bahaya. Ya, kalau naudzubillah. Ketika itu Allah tahu saya lemah. Dan ketika itu baru akhir kepikirannya tuh waktu kapan ya? Waktu lagi nyantren di Darut Tauhid ya. Karena pulang 2017 baru belajar Islam lagi, terus ada kesempatan nyantri di Darut Tauhidnya Agim, baru di situ kepikiran, iya ya, dulu teh itu ternyata pertolongan. Allah nggak izinkan sepeser pun nggak kemakan dari uang itu. Kenapa? Karena waktu itu udah nggak sholat. Iya karena amudu, iya karena stain. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah saya ke jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus gimana bisa lurus kalau misalkan masih jadi bandar judi terus? Makanya mau Allah ditolong dengan cara seperti itu. Oh, saya pulang ke Indo, saya cari orang yang ngutangnya itu tuh, yang tadi 50 juta. Saya datangin bapaknya, yang dia ketika di Thailand selalu bluffing dia anak orang kaya, sultan di Indonesianya kaya, dia tinggal di Dadap Tangerang. Begitu disamperin ternyata kalau bahasa kitanya mah ayahnya teh ternyata marbot, tapi marbot vihara karena dia orang Buddha. Ya, marbot vihara. Ringkih, udah punya penyakit jantung, batuk-batuk sampai nggak tega nyampeinnya juga, Masya Allah. Tapi Masya Allah bapaknya gentle. Dia bilang, ini karena ini kesalahan anak saya pasti bayar meskipun entah kapan lunasnya. Cuman dia udah sambil megangin jantung ketika tahu anaknya bawa kabur. Dan di rumahnya itu ada anak, ada istrinya dan ada anak-anak si orang yang kabur ini. Jadi orang ini kabur, bawa duit 50 jutanya saya, masih ada anaknya, masih ada istrinya. Dan si bapak itu sempat nyicilin, Masya Allah, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 3 bulan pertama. Dan di bulan keempat cuma sanggup ada 3 juta. Udah gitu udah hilang putus hubungan. Ketika dicari lagi kemana si bapak ini, ternyata punten mohon maaf, iya udah meninggal jantungan. Kenapa? Ada orang lain yang diutangin oleh anaknya, tapi nagihnya nggak bisa lembut, pakai tukang pukul, pakai apa. Bapaknya didatengin dengan kasar, akhirnya serangan jantung meninggal di tempat. Dan sampai si bapaknya udah meninggal pun, ya itu si anaknya itu yang bawa kabur uang itu nggak datang sama sekali, masih ninggalin anak istrinya sampai sekarang. Masya Allah. Masya Allah, naudzubillah. Udah dicari sampai nggak bisa. Allah nggak izinkan sepeser pun, Masya Allah. Masya Allah ya. Dan itu adalah pertolongan. Saya nggak kebayang kalau misalkan, ya, karena sempat ada pertanyaan ya, kok dulu, karena kebanyakan orang berhenti dari dunia perjudian itu ada yang karena udah ditinggal anak istri, udah kena penyakit kelamin, udah bangkrut atau udah apapun, udah tua, udah renta apapun. Dulu saya pulang dari sana dalam keadaan umur 26 tahun seingat saya, 25, 26, bawa duit ratusan juta hasil dari bisnis judi. Tapi Allah tahu, Allah 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 tahu diri ini lemah, nggak sanggup ngebuang semua harta haram itu. Terus gimana cara ngebersihin haramnya, kok saya ditipu banyak banget. Bahkan oleh yang benar-benar deket, benar-benar kelihatan ini bisnis bakal untung banget. Bisnis sama orang yang udah puluhan tahun di bidangnya, bisnis sama dia selalu jadi. Cuman di satu-satunya kali itu aja kalau bisnis sama saya dia gagal. Habis, ketipu, rugi, bangkrut, sampai jatuhnya mulai dari nol lagi. Sampai mulai dari naik sepedahan, bonceng Teyunda, nggak punya apa-apa. Ya, Masya Allah. Tapi atas seizin Allah, enggak, ternyata balik lagi aja semuanya juga. Tuh lihat koleksi tas ibu saya, Masya Allah. Zakfillah punten ya. Tapi ya, pertolongan Allah lah. Nggak punya, nggak ada artinya jadi ya. Tapi jadinya jadi ya,
Apalah artinya dunia dan seluruh isinya kalau nggak dapat ridho Allah. Dan izin ya, mudah-mudahan bisa mengambil ibrah dari penyampaian itu. Kita bahas 2 hikmah dulu. Silakan dikembalikan dulu ke Bagus Rian. Mohon maaf ini mungkin kalau waktunya kelewat. Habis ini kita sesi tanya jawab ya. Tafadhol. Oke, terima kasih Ko Denis untuk penyampaian materinya. Nah, tadi kita bahas untuk 2 hikmah ya, 6 dan 7. Oke, mungkin langsung saja untuk selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Nah, ini sudah ada yang resen, sebenarnya juga ada yang masuk di chat juga, tapi kita coba yang resen dulu Heeh. ya Ko ya. Oke, Ya, silakan. gimana kepada Pak Lukman bisa menyampaikan pertanyaannya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin nggak pakai nggak aktifin kamera ya, Ustadz. Nggak apa-apa, tafadhol. Iya, syukuran kesempatannya. Kalau kajian langsung di Bandung, kapan ya? Mohon informasinya. Yang kedua, saya kan memang sekarang tuh apa ya? Bisa dibilang jarang sholat gitu ya. Jadi jarang sholat Hmm. lama kan kayak misalnya subuh udah kelewat, udahlah udah kelewat ini. Terus kayak zuhur udah mepet ke asar, udahlah percuma juga sholat munfarid gak ada pahalanya bla 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 gitu kan. Tadi Ustadz menyampaikan tentang sholat, nah, gimana sih biar kita tuh tergerak gitu, kayak tadi kan udah ada bahasa, wah temen malam-malam nih makan gaskeun gitu kan. Nah ini kok sampai panggilan Allah tuh nanti aja. Nah itu gimana gitu biar konsisten dan kita tuh bener-bener ya taat gitu supaya kuatlah prinsip hidup kita gitu. Sebetulnya udah tahu sih dosa sholat, cuman ya karena memang kita lalai, nah pengen penjelasannya. Terima kasih Ustadz. Ya, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo langsung kok dijawab. Ya, izin langsung dijawab ya. Izin pertanyaan yang pertama tadi, kajian di Bandung, bismillah yang sudah fix, tanggal 20 November, ada 3 titik, saya baru dikasih tahu 1 titik, pada asar di Masjid Trans Studio Bandung, Masjid TSM, dan tanggal 23-nya, itu paginya ada Buya Yahya, pada habis Buya Yahya, ada gantian saya ngisi insya Allah, itu di Masjid TSM Bandung juga, ya, insya Allah. Dan yang pertanyaan kedua, terkait gimana ini ninggalin sholat kadang ngegampangin. Oh udah subuhnya telat, nggak usah lah sekalian. Apa gimana caranya supaya kita nggak ngegampangin dan untuk supaya mau meningkatkan takwa dan taat, Masya Allah. Maka satu hal, bismillah. Satu hal yang mesti dipahami, kalau Allah sudah memerintahkan, satu, karena itu pasti baik buat kitanya. Jadi kalau kita ngelakuin, yang dari kebaikan kitanya. Dua, kalau Allah udah sampai ngelarang, ya, maka itu bakal buruk buat kitanya. Sehingga yang harus satu hal yang mesti dipahami dari pernyataan tadi adalah, ya Allah, bahwa kalau kita udah ngelakuin ini semua, kita semua yang terima kebaikannya. Kalau kita ninggalin itu semua, yang rugi juga demi Allah kita. Sedangkan kita hidup, kita tidak suka disamakan dengan hewan. Kenapa hewan? Karena hewan tidak berakal. Akal kita akan mendorong untuk supaya kita mendapatkan kebaikan. Contoh, di depan dikasih 2 gelas, satu isinya susu, satu isinya racun. Pilih yang mana? Susu. Ya, kenapa? Karena kita punya akal, tahu itu racun bisa bikin mati. Makanya kita pilih yang baik. Sama, anggap ketika kita lagi malas ibadah, nih kita lagi mau pilih mana nih? Mau nengguk susu atau nengguk racun? Kalau kita ibadah, kita nengguk susu. Capek memang ya, tengah malam kudu wudu misalkan. Ya, telat sholat isya, baru ingat jam 3, aduh tengah malam kudu wudu. Iya, capek memang. Berat, udah mama udah ngantuk gitu ya. Tapi ini nengguk susu ini sehat. Ya. Atau kedua, nengguk racun. Mungkin enak ya, contoh. Apa yang racun yang paling enak? Ya gula ya. Manis dimakanin enak, tahu-tahu diabetes, tahu-tahu penyakit, Masya Allah. Ya, maka di situ akal kita bisa bermain, ya, untuk supaya meyakini bahwa kita yang untung gitu loh. Satu dunia udah soleh semuanya, Allah nggak dapat komisi sedikit pun. Satu dunia udah maksiat dan kafir semuanya, Allah nggak rugi sedikit pun. Allah nggak akan resign jadi Tuhan. Ya, nah, Bismillah. Atau juga kita bisa mikir kayak gini. Oke, kita udah hidup sepuasnya nih, sekenanya, nggak mau sholat, nggak mau apa, bahkan punten dulu diri ini pun pernah maksiat. Tapi akan ada, yuk mari kita berpikir bahwa gue udah hidup sepuasnya kok masih belum bahagia ya. Gue udah hidup sekenanya, sekehendaknya, yang katanya YOLO, you only live once, hidup tuh murni bebas, segala agama banyak aturan, kok belum bahagia ya? Kenapa malah ada orang-orang yang bahagia yang asli itu justru orang yang benar-benar taat kepada Tuhannya ya? Akal kita nyampe nggak untuk mempertanyakan tentang itu? Karena kalau misalnya
Ya iya juga ya. Kalau emang bahagia itu dari pasangan tampan cantik rupawan, Song Joong Ki, Song Hye Kyo cerai. Kalau misalkan bahagia dari kekayaan dan jabatan, yang udah kaya dan punya jabatan masih korupsi. Kalau bahagia dari populer, artis Korea dan Michael Jackson bunuh diri. Padahal Michael Jackson pernah nyampe nyewa satu gedung mall untuk supaya orang nggak boleh masuk. Karena satu alasan pengen ngerasain gimana sih rasanya belanja kayak orang normal. Ya, karena kalau nggak ditutup repot orang minta foto sama tanda tangan. Tapi yang sepopuler itu, sedangkan orang di luar pada pengen populer, sampai rela-relain live TikTok. Kalau kasih mawar, gaplok sendal gitu ya, mandi lumpur segala macem. Ya Allah, Masya Allah, segitunya nyari duit. Jadi popularitas, Masya Allah. Ya, ternyata yang udah terkenal populer beneran, stres bunuh diri. Kok nggak bahagia? Katanya itu semua sumber kebahagiaan. Nggak usah nonton film, tanya semua orang yang udah melakukan segala macam hal. Salah satu hal yang membuat saya berhenti adalah semua bandar judi itu nggak ada yang happy ending. Ya, hingga akhirnya pilihannya kabur duluan sebelum kapal karam, ya, atau mati tenggelam ikut dengan Titanic, Masya Allah ya. Jadi balik lagi ya, gimana supaya kita bisa istilahnya, yuk ke sana, yuk di situ Allah nitipin akal kita main bahwa kita loh yang dapat kebaikannya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat kebaikan, yang untung kamunya, bukan siapa-siapa. Wa in asatum falaha. Kalau kamu buat keburukan, begitu juga. Ya. Maka itu yang kita. Apalagi memang faktanya, kalau memang kehidupan kita sebelum hijrah, sebelum tobat itu udah jadi kehidupan yang baik, kenapa kita kepikiran tobat? Ya, kalau udah jadi kehidupan yang baik nih, beneran kehidupan yang Allah ridho, kenapa kepikiran tobat? Kenapa kepikiran berhenti? Kalau memang semua yang AA lakukan tadi sudah jadi kehidupan yang baik dan Allah ridho, kenapa nanya kayak gini? Kenapa datang ke kajian ini? Karena sadar kan berarti oh iya selama ini gak happy-happy juga. Terus gimana tuh? Ya udah sudah ada yang berhasil membuktikan bahagia nggak cuma di dunia tapi sampai ke akhiratnya dengan apa? Nurut sama sang pencipta kebahagiaan. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih jawabannya untuk Kak Denis. Semoga menjawab ya untuk Kak Lukman tadi dan semakin semangat nih untuk ibadahnya. Oke, kami mengingatkan kembali untuk kajian ini insya Allah lanjut ya pada tiap Rabu malam. Nah, pada para peserta kajian monggo bisa dijadwalkan kajiannya tiap Rabu malam, kajian tauhid untuk mualaf dan umum diselenggarakan oleh Mualaf Center Indonesia Jawa Timur dan disupport oleh Dompet Al-Quran Indonesia. Dan izin saya mengenalkan untuk program kita dari MCI Jawa Timur, yakni program pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan mualaf. Dan untuk para jamaah di sini yang ingin ikut berinfak untuk membantu para mualaf, nah monggo bisa transfer ke rekening kita MCI Jatim. Nah nomor rekeningnya cantik ya, 8808 008808. Sekali lagi 8808 008808 atas nama MCI Jawa Timur. Insya Allah infak Anda semua akan kita salurkan ke para mualaf yang memang membutuhkan. Oke, mungkin kita lanjut kok ya sesi tanya jawabnya. Mungkin, nah ini mungkin yang raise hand dulu aja kok ya. Nah, oke, dari yang raise hand Kak Eka Lestari, monggo bisa di on kan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya. Salah nggak kalau misalkan diri kita afirmasi positif dengan berpikir bahwa salah satu bentuk pengabulan doa adalah hasil dari ketakwaan kita kepada Allah. Dalam artian kayak kita mikir ketika doa itu dikabulkan ataupun tidak, itulah hasil yang terbaik. Dan kadang kayak ada negative vibes bahwa kita mikir seperti itu sama aja kayak kita ucup pada diri sendiri. Ketika doa kita dikabulkan, kita kayak langsung mikir, oh berarti aku sudah bertakwa nih sama Allah. Allah jadi ngabulin doa kita. Lain sisi kayak itu salah satu bentuk dorongan afirmasi positif. Nah, jadi itu gimana Ustadz? Pandangan afirmasi positif dengan berpikir seperti itu. Syukron Ustadz. Baik, bismillah, kita jawab ya. Bahwa
kita ada yang buah dari keimanan itu adalah salah satunya adalah dua ya memang ya, khauf dan roja, takut dan harapnya hanya kepada Allah. Dalam artian termasuk di dalamnya kalau misalkan kita, bahkan salah satu adab dalam berdoa adalah meyakini bahwa doa yang kita panjatkan itu akan terkabul ya, dan Allah sanggup untuk mengabulkannya ya. Tapi juga ditutup ada bab tawakal bahwa apapun yang terjadi, ini tetap yang terbaik ya. Maka selagi kita meyakini bahwa ini akan terkabulnya dalam bentuk ketawakalan kepada Allah, bukan karena ini adalah buah dari karena saya yang sudah soleh, ya. Karena beda gitu ya. Yakin bakal dikabul karena saya soleh dan yakin dikabul karena Allahnya hebat, itu beda, ya. Maka kalau misalkan yakin dikabulnya adalah karena Allahnya yang hebat, bukan dirinya yang hebat, maka sih itu diperbolehkan saja, ya. Apalagi kalau kita bicara tentang Allah mah, salah satunya memang berhusnuzon ya. Tapi walaupun husnuzon ini lebih tepatnya ke makhluk. Karena husnuzon itu kan ada orang yang berbuat baik, kita husnuzon. Dia pengen baik kok, nggak pengen jahat. Padahal aslinya pengen buruk. Misal, kalau Allah kan emang nggak pernah buruk, pasti selalu baik. Jadi nggak usah dihusnuzonin lagi. Yang jadi masalah adalah kitanya aja gitu ya. Yang kadang punten nggak sengaja menganggap Allah tidak sanggup, menganggap nggak sesuai dan sebagaimana macamnya. Padahal sejatinya mah Allahnya selalu memberikan kebaikan, tidak pernah memberikan keburukan. Kalau ada kepahitan pun itu pasti untuk baik, untuk surga dan nerakaku, untuk akhiratku, ya, untuk menggugurkan dosaku, mendekatkan aku ke dalam surganya Allah. Maka harus seiring memang keyakinan itu dengan bertambahnya ketakwaan, karena memang kita harus bisa beribadah, terus bisa beribadah sampai akhirnya bisa ibadahnya kita itu udah jauh lebih berharga daripada sekedar terkabulkannya doa, ya. Contoh ya, ada seorang pemuda, dia mulai sholatnya karena pengen punya motor. Berdoa, ya Allah motor, ya Allah motor, ya Allah motor. 5 waktu nggak dikabul, nambah duha, ya Allah motor, ya Allah motor. Duha masih belum dikabul, tambah tahajud. Ya Allah motor, ya Allah motor, ya Allah motor. Sampai akhirnya di suatu ketika ada momen ketika dia ngecek rekening, loh saldonya udah cukup nih buat beli motor, ya. Tapi dia mikir, perasaan dulu saya ibadah untuk supaya pengen punya motor, kenapa sekarang malah nggak pengen lagi, ya. Nah, karena udah nggak kepengen lagi, tiba-tiba azan berkumandang, dia mikir, badannya langsung nggak enak dan langsung saking sudah terbiasanya sholat tepat waktu, dia langsung ambil wudhu dan juga langsung sholat, ya. Jadi kadang keinginan kita terhadap Allah menanamkan kita punya keinginan terhadap sesuatu, itu pun bisa jadi pertolongan Allah untuk supaya kita gara-gara keinginan itu jadi pengen tambah dekat sama Allah. Setelah udah dekat, mudah sama Allah untuk membulak-balikan hatinya, jadi nggak pengen lagi sama yang dulu diinginkan, ya. Akhirnya hamba itu yang tadinya pinta motor, akhirnya sholat tahajudnya telat. Tetap sholat subuh berjamaah tepat waktu di masjid, bahkan ngimamin. Tapi beres sholat, ya Allah nangis, ya Allah saya ketinggalan tahajud, Masya Allah. Dia akhirnya mikir, perasaan dulu mintanya motor, tapi sekarang dulu nangis-nangisnya minta motor, sekarang nangisnya gara-gara kehilangan tahajud. Padahal seumur hidup nggak tahajud pun nggak dosa. Soleh nggak orang kayak gitu? Soleh. Tapi kalau ditanya solehnya dari mana? Dari keinginannya punya motor, ya. Tapi untuk supaya menghilangkan yang dirasakan oleh kakak tadi, Bismillah, salah satunya adalah yuk terus tingkatkan takwa sampai Masya Allah kita ngerasa bahwa tahajud kita itu udah lebih mahal daripada sekedar doa yang kita panjatkan. Diizinkannya kita tahajud itu udah nikmat yang jauh lebih besar daripada seluruh keinginan kita terkabul untuk urusan dunianya, ya. Bisanya tahajud kita itu adalah sudah lebih besar daripada kita punya mobil, punya rumah, padahal itu dulu kita sholatnya gara-gara pengen punya itu, ya. Maka silakan Kak, selagi niatnya benar-benar khususan kepada Allah dan benar-benar meyakini Allah yang mengabulkan, tidak ada kesombongan diri, meyakini kepada diri afirmasi pasti dikabul, dan tidak ada perasaan bahwa kan aku yang sudah soleh maka nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ko Denis jawabannya. Semoga menjawab untuk Kak Eka Lestari. Mungkin terakhir ya Ko ya. Ini ada yang tanya lagi nih dari Mu'alaf nih Ko, dari chat nih, dari Bu Vivi Chandra. Nah, ini saya bacakan untuk pertanyaannya. Saya mu'alaf sudah rumah tangga selama 21 tahun. Saya diusir dari orang tua karena menikah dengan Muslim. Dan sampai sekarang keluarga saya dan suami belum pernah ketemu. Sampai sekarang saya tidak merasakan kebahagiaan rumah tangga karena suami otoriter, kasar kata-katanya, cuek, gak ada perhatian, nafkah lahir kurang, dan tidak mau tahu
bagaimana supaya saya tetap bisa bersyukur atas ujian dari Allah ini kok. Monggo kok bisa dijawab. Masya Allah, ini sebetulnya sudah pernah kita studi kasus ya terkait yang Cici ya, Civivi, Masya Allah. Waktu itu kita udah sepakat, kita pernah coba menulis apa yang paling kita inginkan. Selagi kita masih ada iman, kita menulis apapun, pengen rumah, pengen suami, pengen apapun, tetap ujung-ujungnya itu semua nggak bisa dibawa mati. Dan yang paling kita inginkan pasti adalah surganya Allah yang abadi. Maka sebetulnya yang paling kita inginkan adalah pasti surganya Allah. Ya, kenapa begitu berat? Karena punten bisa jadi kita pengennya bukan surga yang setelah mati, tapi sekedar bahagia di dunia. Ya, maka ketika kita sudah, Allah tahu bahwa yang paling kita inginkan adalah surganya Allah. Allah lah yang akan paling mengaturkan apa atau bagaimana cara supaya kita tambah gampang masuk ke surganya Allah. Meskipun kadang itu dengan kepahitan. Ya. Maka dicontohkan, kita ulang lagi contohnya di Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 di ayat 60 sampai 82-nya, kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir berkelana. Nabi Khidir gurunya Nabi Musa membunuh seorang anak kecil, ya. Dan si orang tuanya, si ibunya, Masya Allah, Nabi Musa pun bertanya, anak kecil ini nggak ada dosa, kenapa dibunuh? Maka di akhir perjalanan kan dijawab, anak ini nanti akan murtad dan mengajak sekeluarganya murtad. Ya, Allah melakukan intervensi pertolongan. Allah pengen sekeluarga ini masuk surga. Ya, sehingga kita lihat coba dua pilihan skenario-nya. Skenario yang pertama, oke, si anak mati, tapi anak masih belum punya dosa, masih belum akil balik. Berarti dia pasti masuk surga karena nggak ada dosa. Yang kedua, orang tuanya, si ibunya misalkan, mungkin setiap hari nangis, ngejerit. Misalkan dari waktu si anak mati sampai si ibu mati itu masih ada selisih 40 tahun misalnya. Dan selama 40 tahun nggak ada satu malam pun si ibu tidak menangis. Ya Allah, di mana keadilan? Anakku nggak ada dosa, dibunuh di depan rumah tanpa dikasih tahu apa skenario Allah di dalamnya. Tapi meninggal dalam keadaan masih beriman kepada Allah, Islam. Ujung-ujungnya ke surganya Allah nggak? Sampai. Ya, ketemu nggak sama anaknya? Ketemu. Ya, atau bandingin dengan skenario yang kedua. Ya, bisa jadi si anak nanti jadi tokoh hebat, besar, semua keinginan dikabul, konglomerat, tajir melintir, gak pernah cekcok dan selalu akur dengan keluarganya. Tapi masalahnya satu, ya, wafatnya sekeluarga murtad, ya, menyekutukan Allah. Ya, maka apalah artinya bahagia sebentar di dunia hanya beberapa puluh tahun, kalau ujung-ujungnya gak nyampe surganya Allah, jadinya siksa. Kita tadi udah bahas seberat-beratnya siksa di dunia, tetap aja kita ini mungkin yang sekarang sambil menyimak duduknya di kursi empuk, nggak di dalam, nggak pakai kursi dari api neraka, ya, masih tetap enak, secapek-capeknya, malam tidur masih di atas kasur, lapar buka kulkas masih ada makanan, cerita masih ada temen, Insya Allah, panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Dengan itu semua, Insya Allah, nggak sebanding dengan, karena kalau nanti setelah wafat sama siksa dan bahagia juga, tapi beda, siksanya abadi atau nikmatnya yang abadi, tergantung apa, tergantung kita ngapain aja di kehidupan yang sekarang. Maka Bismillah Bunda, yang Cici alami mungkin pahit, Masya Allah luar biasa, tapi Bismillah, bisa jadi akan ada hari di mana orang-orang nanti bakal iri sama Cici. Kenapa? Karena orang lain hidupnya enak, dia ribet tambah masuk surganya karena ribet, begitu banyak hisapnya, begitu banyak lalainya. Ada orang yang nanti demi Allah akan takut, ya Allah takut ini gimana ganjaran atas dosa-dosaku, Masya Allah. Ngelihat ada orang ngelakuin dosa yang sama kita dan hukumannya separah itu, kita udah merinding ketakutan, tapi kata Allah, loh kamu mah tinggal langsung lewat aja. Gimana dengan dosa saya ya Allah? Loh kan kamu di dunia udah dialami kepahitan itu. Kamu rela demi hanya untuk tetap beriman kepada aku, kamu rela diusir keluargamu. Kamu rela mendampingi suami seperti itu. Kamu rela tidak berhubungan lagi dengan keluargamu yang melarangmu untuk masuk Islam, Masya Allah. Kau pikir aku menyia-nyiakan semua perjuanganmu itu? Enggak sama sekali. Akan ada hari demi Allah, aku yakin kalau misalkan Bismillah, Cici masih sanggup untuk bertahan sampai Bismillah. Enggak. Petani kuat kok untuk supaya panas-panasan di sungai, di sawah selama 4 bulan demi panen yang cuma 1 pekan. Masa kita nggak tahan untuk punten ya hidup paling lama 60, 70 tahun, 80 tahun demi surganya Allah yang unlimited abadi tanpa ada kekurangan sama sekali. Itu sih yang saya inikan ketika setiap kali ada kepahitan. Tapi yang pasti penderitaan manusia kadang salah satunya adalah karena memang
ya belum cukup yakin bahwa surga adalah keinginan kita yang sebenarnya atau sejatinya. Makanya ketika itu semua sebetulnya mendekatkan kita ke surga, kita masih belum tertarik, kita masih stres, masih menderita. Karena bagi kita bahagia yang sebenarnya adalah yang di dunia, yang ini, yang sekarang, yang padahal sebentar, yang padahal kalau kita punya pun orang masih menderita. Izin ya, yang dari tadi kami ceritakan kan, orang-orang yang udah pada dapat nikmat tapi masih pada stres. Ya, seperti orang-orang yang saya kenal waktu di Thailand waktu itu. Ya, mudah-mudahan bisa menguatkan Cici ya. Semoga Allah selalu merawati Cici dan keluarga, Masya Allah bolak-balikan hati suaminya dan semoga Allah anugerahkan balasan terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ko Denis untuk jawabannya. Nah, semoga menjawab tadi untuk pertanyaan atau ya sharingnya ya dari Bu Vivi tadi. Dan mohon maaf pada para peserta kajian yang mungkin belum terjawab ya untuk pertanyaannya. Tadi ada beberapa chat yang masuk. Nah, nanti mungkin bisa disimpan pertanyaannya. Nah, bisa ditanyakan untuk Rabu depan. Nah, Rabu malam depan. Nah, insya Allah kita akan ngaji lagi bersama Ko Denis. Selanjutnya Siap, nanti hikmah ke-8 berarti Ko ya, insya Allah ya. Siap insya Allah. Oke, karena waktu sudah malam nih jam 9 lebih. Nah, mungkin kita tutup saja ya Ko untuk kajian pada malam hari ini. Nah, semoga ilmu-ilmu tadi yang disampaikan bisa kita serap dan bisa kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja saya Rian sebagai host pada kajian malam ini. Mohon maaf jika selama memandu kajian tadi ada salah kata, salah ucap. Akhirul kalam, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.